Pasien sehat, dokter semangat. Nah, sahabat dimanapun berada, jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. Yuk kita bahas materi hari ini, tetap semangat. Dokter, anak saya dokter mencret setiap seminggu sekali. Anak saya dokter sebulan sekali pasti mencret. Anak saya dokter sering sekali merasakan sakit perutnya. Bunda sering bertanya seperti itu. Oke, baiklah, dokter akan menjelaskannya. Oke, kita akan membahas. Definisi diare adalah ketika seseorang buang air besarnya melebihi daripada normalnya. Normalnya buang air besar itu 1-3 kali ya teman-teman. Kalau sudah lebih daripada 3 kali, maka itu dikatakan mencret. Jadi ingat teman-teman, anak kita juga butuh buang kotoran teman-teman. Kalau masih 1-3 kali, jangan buru-buru dikasih antibiotik, jangan buru-buru dibawa berobat teman-teman. Karena apa? Anak kita akan mengalami persisten obat ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin membawa anak Anda ke rumah sakit ataupun ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan terdekat, Anda harus memperhitungkan mencretnya apakah sudah lebih daripada 3 kali. Kalau masih 1-3 kali teman-teman, maka anak Anda cukup diberi banyak minuman aja ya, ataupun banyak serat ya teman-teman ya. Kalau anak kita sering mencret, mengapa dokter anak saya sering mencret? Karena anak kita itu sering terkontaminasi atau sering berdekatan dengan lingkungan yang tidak kita atau luput dari pengawasan kita ya teman-teman. Kadang-kadang seperti main-mainan yang dia pegang, botol dodot, ataupun daerah-daerah sekitarnya itu terkontaminasi dengan virus, bakteri, ataupun alergi-alergi yang lain ya teman-teman. Oke, sementara kita akan bahas apa sih sebenarnya itu mencret. Dikatakan mencret apabila BAB anak kita atau kotoran anak kita itu mengeluarkan feses atau tinja sudah melebihin 1-3 kali, artinya sudah melebihin daripada normalnya ya teman-teman. Dan ada 2 jenis diare teman-teman. Yang pertama diare akut dan yang kedua adalah diare kronis teman-teman. Kalau itu diare akut itu dia berlangsung secara singkat ya teman-teman ya, tidak lama-lama, itu diare akut. Tapi kalau dia diare kronis, dia berlangsung secara berlama-lama ya teman-teman. Dan apabila anak kita mengalami mencret sudah sampai 4 minggu teman-teman, maka perlu hati-hati. Teman-teman harus bawa anak kita ke paskes ataupun ke dokter Anda. Karena apa? Kalau diare itu dia akan mengeluarkan cairan sehingga menyebabkan dehidrasi pada anak kita. Karena kalau sudah dehidrasi dia akan menimbulkan gejala-gejala lain atau penyakit yang lain. Paling kecil sekali atau paling terdekat sekali adalah dehidrasi ya teman-teman. Jadi kalau anak kita sudah dehidrasi, dia akan menimbulkan demam. Kalau dia sudah demam, dia akan menimbulkan kejang demam. Nah, kalau sudah kejang demam akan lebih lain lagi ceritanya ya teman-teman. Maka dari itu Anda harus lebih hati-hati lagi kepada anak-anak kita. Dia memegang apa, terus sudah steril atau belum, yang dimasukkan ke dalam mulutnya sudah steril atau belum. Bunda harus hati-hati lagi ya. Karena apa? Disitulah letaknya bakteri, virus, ataupun zat-zat yang mengalergi saluran pencernaan anak kita ya teman-teman. Oh dokter, apa sih penyebabnya daripada mencret ini ya dokter? Yang pertama itu penyebab daripada mencret adalah Bacteria coli, Escherichia coli atau E. coli ya teman-teman. Ini biasanya Anda temukan pada makanan yang sudah terkontaminasi. Pada makanan yang sudah terkontaminasi, ingat ya. Selanjutnya ada virus ya teman-teman. Virus itu atau biasanya disebut dengan flu virus, rotavirus ya. Itulah yang menyebabkan mencret. Dan virus ini adalah penyebab paling umum pada anak-anak yang mengalami mencret. Lalu ada lagi namanya parasit ya teman-teman. Selanjutnya adalah intoleransi dan sensitif terhadap makanan ataupun minuman ya. Minuman itu seperti laktosa ya.
Nah, daripada penyebab-penyebabnya, daripada faktor-faktor penyebabnya itu, kita sudah mengetahui mengapa anak saya sering terjadi mencret, kenapa istilahnya baru sembuh, sudah mencret kembali, ya itulah penyebabnya. Bahwa di sekitar lingkungan kita sudah menganggap bersih, tetapi namanya virus, bakteri, dan yang lain-lain itu yang saya sebutkan tadi itu bisa berada di daerah sekitar kita ya teman-teman, walaupun sudah bersih ya. Jadi kalau anak Anda masih BAB-nya masih di bawah 3 kali, Anda tidak perlu khawatir. Anda boleh memberikan terapi cairan aja dan jagalah pola makannya dan pola minumnya. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali, maka Anda segera membawa ke paskes ataupun ke dokter yang terdekat. Nah, faktor penyebab utama sekali terjadi diare yang pertama adalah jarang cuci tangan, teman-teman. Jarang cuci tangan. Ayo, siapa di sini yang jarang cuci tangan akan cepat terserang diare. Penyimpanan makanan dan persiapan makanan tidak bersih, sumber air yang tidak bersih, dan makanan-makanan sisa yang sudah dingin, lalu tidak mencuci tangan dengan sabun, maka itu bisa menjadi faktor resiko untuk kena diare ya teman-teman. Kalau pada kasus berat, biasanya diare ini disertai dengan dehidrasi, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda sedikit tips, tanda-tanda melihat anak kita dehidrasi atau enggak. Anak kita cenderung mengantuk, tidak responsif ya, matanya cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak segera kembali, Nah, sahabat dokter Indonesia dimanapun berada, nanti jangan bingung lagi ya kenapa anak saya sering-sering mencret, padahal baru mencret, kena lagi mencret, karena itu tadi ya penyebabnya. Dan juga penyebab faktor utamanya itu berada di sekitar lingkungan kita. Nah, teman-teman, sekian dulu edukasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan salam sehat dokter Indonesia, sehat dimanapun berada. Oke, pasien semangat, pasien sehat, dokter semangat. Yeay! Definisi diare adalah ketika seseorang buang air besarnya melebihi daripada normalnya. Normalnya buang air besar itu 1-3 kali ya teman-teman. Kalau sudah lebih daripada 3 kali, maka itu dikatakan mencret. Jadi ingat teman-teman, anak kita juga butuh buang kotoran teman-teman. Kalau masih 1-3 kali, jangan buru-buru dikasih antibiotik, jangan buru-buru dibawa berobat teman-teman. Karena apa? Anak kita akan mengalami persisten obat ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin membawa anak Anda ke rumah sakit ataupun ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan terdekat, Anda harus memperhitungkan mencretnya apakah sudah lebih daripada 3 kali. Kalau masih 1-3 kali teman-teman, maka anak Anda cukup diberi banyak minuman aja ya, ataupun banyak serat ya teman-teman ya. Kalau anak kita sering mencret, mengapa dokter anak saya sering mencret? Karena anak kita itu sering terkontaminasi atau sering berdekatan dengan lingkungan yang tidak kita atau luput dari pengawasan kita ya teman-teman. Kadang-kadang seperti main-mainan yang dia pegang, botol dodot, ataupun daerah-daerah sekitarnya itu terkontaminasi dengan virus, bakteri, ataupun alergi-alergi yang lain ya teman-teman. Oke, sementara kita akan bahas apa sih sebenarnya itu mencret. Dikatakan mencret apabila BAB anak kita atau kotoran anak kita itu mengeluarkan feses atau tinja sudah melebihin 1-3 kali, artinya sudah melebihin daripada normalnya ya teman-teman. Dan ada 2 jenis diare teman-teman. Yang pertama diare akut dan yang kedua adalah diare kronis teman-teman. Kalau itu diare akut itu dia berlangsung secara singkat ya teman-teman ya, tidak lama-lama, itu diare akut. Tapi kalau dia diare kronis, dia berlangsung secara berlama-lama ya teman-teman. Dan apabila anak kita mengalami mencret sudah sampai 4 minggu teman-teman, maka perlu hati-hati. Teman-teman harus bawa anak kita ke paskes ataupun ke dokter Anda. Karena apa? Kalau diare itu dia akan mengeluarkan cairan sehingga menyebabkan dehidrasi pada anak kita.
Karena kalau sudah dehidrasi, dia akan menimbulkan gejala-gejala lain atau penyakit yang lain. Paling kecil sekali atau paling terdekat sekali adalah dehidrasi ya teman-teman. Jadi kalau anak kita sudah dehidrasi, dia akan menimbulkan demam. Kalau dia sudah demam, dia akan menimbulkan kejang demam. Nah, kalau sudah kejang demam akan lebih lain lagi ceritanya ya teman-teman. Maka dari itu, Anda harus lebih hati-hati lagi kepada anak-anak kita, dia memegang apa, terus ini sudah steril atau belum, yang dimasukkan ke dalam mulutnya sudah steril atau belum. Bunda harus hati-hati lagi ya, karena apa? Disitulah letaknya bakteri, virus, ataupun zat-zat yang mengalergi saluran pencernaan anak kita ya teman-teman. Oh dokter, apa sih penyebabnya daripada mencret ini ya dokter? Yang pertama itu, penyebab daripada mencret adalah bakteria coli, Escherichia coli atau E. coli ya teman-teman. Ini biasanya Anda temukan pada makanan yang sudah terkontaminasi. Pada makanan yang sudah terkontaminasi, ingat ya. Selanjutnya ada virus ya teman-teman. Virus itu atau biasanya disebut dengan flu virus, rotavirus ya. Itulah yang menyebabkan mencret, dan virus ini adalah penyebab paling umum pada anak-anak yang mengalami mencret. Lalu ada lagi namanya parasit ya teman-teman. Selanjutnya adalah intoleransi dan sensitif terhadap makanan ataupun minuman ya. Minuman itu seperti laktosa ya. Nah, daripada penyebab-penyebabnya, daripada faktor-faktor penyebabnya itu, kita sudah mengetahui mengapa anak saya sering terjadi mencret, kenapa istilahnya baru sembuh, sudah mencret kembali, ya itulah penyebabnya. Bahwa di sekitar lingkungan kita sudah menganggap bersih, tetapi namanya virus, bakteri, dan yang lain-lain itu yang saya sebutkan tadi itu bisa berada di daerah sekitar kita ya teman-teman, walaupun sudah bersih ya. Jadi kalau anak Anda masih BAB-nya masih di bawah 3 kali, Anda tidak perlu khawatir. Anda boleh memberikan terapi cairan aja dan jagalah pola makannya dan pola minumnya. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali, maka Anda segera membawa ke paskes ataupun ke dokter yang terdekat. Nah, faktor penyebab utama sekali terjadi diare yang pertama adalah jarang cuci tangan, teman-teman. Jarang cuci tangan. Ayo, siapa di sini yang jarang cuci tangan akan cepat terserang diare. Penyimpanan makanan dan persiapan makanan tidak bersih, sumber air yang tidak bersih, dan makanan-makanan sisa yang sudah dingin, lalu tidak mencuci tangan dengan sabun, maka itu bisa menjadi faktor resiko untuk kena diare ya teman-teman. Kalau pada kasus berat, biasanya diare ini disertai dengan dehidrasi, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda sedikit tips, tanda-tanda melihat anak kita dehidrasi atau enggak. Anak kita cenderung mengantuk, tidak responsif ya, matanya cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak segera kembali, Nah, sahabat dokter Indonesia dimanapun berada, nanti jangan bingung lagi ya kenapa anak saya sering-sering mencret, padahal baru mencret, kena lagi mencret, karena itu tadi ya penyebabnya. Dan juga penyebab faktor utamanya itu berada di sekitar lingkungan kita. Nah, teman-teman, sekian dulu edukasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan salam sehat dokter Indonesia. Sehat dimanapun berada. Oke. Pasien semangat, pasien sehat, dokter semangat. Yeay!